Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pembelajar, selamat datang, selamat berjumpa kembali. Kali ini kita akan berbagi untuk membahas materi PPKN kelas 9 bab 5 Harmoni Keberagaman Masyarakat Indonesia. Keberagaman dalam sebuah masyarakat meliputi keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan, atau disingkat SARA. Keberagaman merupakan kekayaan suatu bangsa, misalnya Indonesia. Namun, keberagaman dapat menjadi pemicu terjadinya konflik apabila masyarakatnya tidak cukup dalam keharmonisan. Keharmonisan merupakan suatu syarat untuk menciptakan antar suku, bangsa, maupun agama. Prinsip-prinsip keharmonisan. 1. Kesetaraan atau egalitarianisme. 2. Saling pengertian. 3. Toleransi. 4. Kerjasama. 5. Keterbukaan. 6. Penghargaan atas prestasi. Setiap orang ingin hidup dalam kondisi yang aman, damai, dan tentram. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran untuk mengamalkan prinsip-prinsip harmoni dalam kehidupan sehari-hari. Harmoni dalam keberagaman sosial budaya. Seperti halnya konser musik, maka keadaan sosial budaya pada masyarakat Indonesia yang beraneka ragam diperlukan adanya harmonisasi dalam masyarakat. Terciptanya paduan keselarasan, saling menghormati, menyayangi, serta menyinergikan dan menyelaraskan segala macam perbedaan secara ikhlas dan alamiah di lingkungan sosial budaya. Kehidupan masyarakat Indonesia yang berasal dari latar belakang yang beragam suku, budaya, agama, tradisi, pendidikan, ekonomi, dan sebagainya merupakan kodrat yang harus diterima oleh bangsa Indonesia. Keberagaman sosial pada masyarakat Indonesia melahirkan bermacam-macam status sosial, mata pencaharian, serta kedudukan dan jabatan dalam masyarakat. Karena manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Sehingga dengan keberagaman tersebut, setiap individu dalam masyarakat akan saling membutuhkan dan saling melengkapi. Kekayaan bangsa Indonesia juga nampak dari keanekaragaman budaya daerahnya yang memiliki ciri khas masing-masing, berupa alat musik tradisional, senjata tradisional, rumah adat, lagu-lagu daerah, kerajinan tradisional, pakaian adat, bahasa daerah, makanan tradisional, dan lain-lain yang akan terasa harmoninya jika diselenggarakan festival budaya daerah. Kemudian harmoni dalam keberagaman ekonomi masyarakat. Pernahkah kalian pergi ke pasar, supermarket, atau mall? Barang-barang apa saja diperjualbelikan di sana? Tentu banyak sekali barang-barang kebutuhan masyarakat, mulai dari kebutuhan makanan, pakaian, dan kebutuhan sehari-hari lainnya. Barang-barang yang diperdagangkan dan diproduksi oleh perusahaan yang berbeda, baik perusahaan besar maupun perusahaan kecil dan menengah. Tetapi kalau sudah berada di pasar, beraneka ragam barang-barang tersebut bersatu padu dengan penataan yang rapi sesuai dengan jenis-jenis barangnya.
Begitu juga dengan kondisi perekonomian masyarakat Indonesia yang beraneka ragam sesuai dengan tingkat penghasilan pekerjaan, jabatan, maupun latar belakang pendidikan yang ditempuhnya, sehingga taraf hidup masyarakat pun berbeda-beda. Ada yang berkecukupan maupun yang kurang mampu. Namun, keharmonisan antar anggota masyarakat yang berbeda ini pula harus dapat dipelihara. Keadaan masyarakat yang mengalami kemiskinan serta tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan, merupakan akibat berkurangnya pendapatan masyarakat. Maka mereka mengalami penurunan daya beli barang-barang kebutuhan pokok. Hal tersebut menyebabkan masyarakat tidak dapat hidup secara layak. Perlu ada upaya membantu kehidupan mereka untuk dapat meningkatkan penghidupannya yang lebih baik. Hal itu dapat dilakukan dengan melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat di sekitarnya atau kemudahan-kemudahan lainnya dalam memperoleh fasilitas hidupnya yang lebih baik dari pemerintah dan kelompok masyarakat lainnya, sehingga akan tercipta pula harmoni dari keberagaman masyarakat. 3. Harmoni dalam keberagaman gender dan dalam masyarakat. Perempuan memiliki hak untuk mengaktualisasikan diri dalam kehidupan sosial, budaya, ekonomi, maupun pertahanan dan keamanan di lingkungan masyarakat, berbangsa, dan bernegara, seperti halnya kaum laki-laki. Tentu saja, jangan sampai kehilangan jati diri dan kodratnya sebagai perempuan. Kesederajatan kaum perempuan dan laki-laki dalam kehidupan bermasyarakat itulah yang sekarang ini dikenal dengan kesetaraan gender. Secara harfiah, gender berasal dari bahasa Inggris yang berarti jenis kelamin. Gender merupakan suatu sifat yang melekat pada laki-laki dan perempuan. Gender menunjukkan pembagian peran, kedudukan, dan tugas antara laki-laki dan perempuan berdasarkan sifat yang dimilikinya. Kesetaraan gender makin berkembang bukan hanya perlakuan yang adil berdasarkan ciri-ciri fisik antara laki-laki dan perempuan, tetapi mengarah kepada kompetensi, kemampuan akademik, atau keahlian yang dimiliki dari setiap orang dalam kehidupan masyarakat, tanpa membedakan jenis kelamin, baik laki-laki maupun perempuan. Pergeseran nilai sosial budaya mempengaruhi profesi atau mata pencaharian maupun kedudukan seseorang dalam masyarakat. Sekarang ini sudah banyak kaum perempuan yang menduduki jabatan penting di instansi-instansi pemerintah maupun swasta. Begitu juga dengan profesi yang dulu biasanya hanya dilakukan oleh kaum laki-laki, tetapi sekarang juga banyak dilakukan oleh kaum wanita. Sementara itu, kaum laki-laki saat ini juga banyak yang melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dulunya biasa dilakukan oleh kaum perempuan. Misalnya, ada yang berprofesi sebagai chef atau ahli masak, desainer, atau penata rias. Dengan demikian, apapun profesi, kedudukan, atau jabatan di masyarakat, baik laki-laki
maupun perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk berperan serta dalam kehidupan sosial, budaya, ekonomi, politik, pertahanan, dan keamanan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Nah, sampai di sini pembahasan kita. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik ya. Sampai bertemu lagi pada materi berikutnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.